Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Aina sa surati sinihaton ni debatado. Jalahasea mamudai, mamisang pauliulihon, manugunogu di bagasan hati goran. Manfaat firman Tuhan. Firman Tuhan adalah firman yang berasal dari Tuhan walau melalui perantaraan. Itulah sebabnya dalam ayat kita hari ini dikatakan diilhamkan, yang artinya bukan dari diri orang yang memperkatakan. Allah sendiri yang mengilhamkan untuk disampaikan kepada manusia. Tentu, apa yang berasal dari Allah adalah hal yang berguna dan mendatangkan kebaikan bagi umat manusia dan juga bagi dunia ini. Manfaat firman Tuhan menurut nas hari ini bagi kita adalah, pertama, mengajar. Setiap mendengarkan firman Tuhan, tentu kita mendapatkan banyak pengajaran. Tergantung setiap hati yang memang mau diajar oleh firman Tuhan. Pada prinsipnya, firman Tuhan mengandung pengajaran yang berguna membimbing, mengajari setiap orang percaya melakukan kehendak Allah dalam hidupnya. Dengan kerendahan hati, kita mendengarkan firman Tuhan secara murni dan mau diajar oleh firman Tuhan itu sendiri. Kemurnian hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan, dan saat itu kita akan ditolong untuk mendapatkan pengajaran dari firman Tuhan itu. Kedua, menyatakan kesalahan. Dalam mendengarkan firman Tuhan, hati kita tergerak dan kita sendiri semakin mengenal kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jika demikian, hendaklah kita bersyukur sebab firman Tuhan bekerja di dalam hati kita. Walau kita sepertinya semakin dikupas, sepertinya semakin dikuliti atau ditelanjangi karena kesalahan-kesalahan yang dinyatakan bagi kita, maka lanjutkanlah kepada tindakan pengakuan, penyesalan, dan pertobatan. Firman Tuhan menyatakan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan bukan untuk menyudutkan, bukan untuk mempersalahkan, tetapi menolong kita menyadari kesalahan yang telah kita lakukan dan kita bertobat meninggalkan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketiga, memperbaiki kelakuan. Pertobatan harus nyata melalui tindakan. Pertobatan tidak hanya sekedar perkataan, tetapi harus terlihat dalam kelakuan. Firman Tuhan juga menolong kita menjalani kehidupan yang telah meninggalkan segala kesalahan. Firman Tuhan menjadi penuntun hidup baru bagi kita yang telah bertobat. Firman Tuhan yang kita dengarkan, hendaknya kita melakukannya sehingga kita tidak hanya pendengar, melainkan pelaku firman Tuhan. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Diawali dengan mengajar, kemudian yang keempat dalam nas kita hari ini adalah mendidik kita senantiasa dalam kebenaran. Dan tentunya kebenaran menurut firman Tuhan. Sehingga kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan dengan demikian kita juga dipakai Allah sebagai alatnya untuk mendidik orang berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Sahabat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan adalah kehidupan kita, pedoman dan tuntunan dalam kehidupan kita. Mari mencintai firman Tuhan dengan membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam setiap detik kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman-Nya. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu.
Kami sungguh bersyukur untuk anugerah yang setiap saat Engkau berikan bagi kami. Firman-Mu adalah berkat bagi kami, sebab firman-Mu adalah kehidupan kami. Tolonglah kami ya Allah, sehingga firman-Mu berkuasa atas hati dan pikiran kami, dan firman-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, memakai kami sebagai pelaku firman di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.